Shalom saudara-saudara terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Hari ini bersama saya Roni, saya ingin bercerita bagaimana kehidupan orang-orang yang kudus yang berada di surga. Sebelum saya membahas hal ini, seperti biasa saya mengajak kamu untuk bersatu di dalam doa. Terima kasih Allah Bapakku, terima kasih Yesusku, bersegala kebaikanmu di dalam hidupku ya Bapa, di mana hari ini Tuhan masih memberikan kami kesempatan untuk dapat saling berdiskusi tentang segala kebenaran firman-Mu. Bapa, apapun yang kami diskusikan hari ini, biarlah segala zaman-Mu yang kami butuhkan dalam hidup kami. Berkati Bapa, apa yang ada dalam pikiranku dan mulutku itu terjadi oleh karena kuasa-Mu. Dan berkati mereka Tuhan yang selalu setia mendengarkan firman-Mu. Biarlah hidup mereka selalu diberi kelimpahan, kesehatan, dan kekuatan yang daripada-Mu. Terima kasih Allah Bapakku, terima kasih Yesusku, kami sudah berdoa, dan biarlah kami mulai hanya di dalam nama Tuhan Yesus Tuhan kami. Haleluya, amin. Baiklah saudara-saudara, banyak orang yang belum mengetahui bagaimana cara kehidupan orang-orang kudus di surga. Kita hidup di dunia ini pasti mempunyai tujuan yang pasti. Dan kita sebagai orang Kristen harus tahu apa tujuan kita hidup di dalam dunia ini. Mungkin sebagian orang yang belum mendalami tentang arti kehidupan di surga tidak pernah mempermasalahkan hal ini atau tidak ingin mengetahui lebih dalam lagi. Nah, saat ini saya ingin belajar, membaca atau menerangkan kepada kamu bagaimana cara kehidupan orang-orang kudus di surga. Orang kudus di surga seperti malaikat. Mereka tidak kawin atau mengawinkan. Mereka hidup dengan sukacita dan sama sekali tidak ada kesedihan dan perasaan mencekam yang dirasakan manusia di dunia. Mari kita buka di dalam Matius 22 ayat 30. Demikianlah firman Tuhan. Karena pada waktu kebangkitan, orang tidak kawin dan tidak dikawinkan, melainkan hidup seperti malaikat di surga. Dengan seizin Tuhan, pada waktu-waktu tertentu, mereka bisa melihat semua keluarga dan saudara mereka yang masih ada di dunia, dan rindu semua orang diselamatkan untuk masuk ke surga bersama dengan mereka. Anda juga buka yang baru saya bacakan di dalam Lukas 16 ayat 27 dan 28. Mereka di surga berdoa kepada Tuhan Yesus supaya mereka semua yang dikasihi selamat masuk ke surga. Mereka terus menyemangati semua orang yang masih hidup di dunia dan selalu menjaga kekudusan hidup dan menjadi pelaku firman Tuhan yang taat dan setia. Mari kita buka dalam Ibrani 12 ayat 1. Karena kita mempunyai banyak saksi, bagaikan awan yang mengelilingi kita, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita, dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Di surga, semua orang kudus terus belajar tentang firman Tuhan langsung dari sumbernya. Pembelajaran yang sangat kudus, indah, mulia, yang tidak pernah habis dan kekal selamanya. Semua orang kudus hidup di dalam surga dalam sukacita dan damai sejahtera yang kekal. Sebagai anak Tuhan yang memahami kebenaran roh, sebaiknya kita mengarahkan hati dan pikiran untuk mencapai tujuan hidup yang utama, yaitu hidup kekal di surga, berkumpul bersama dengan semua keluarga dan para sahabat di surga. Ketika kita teringat kepada orang-orang yang terkasih yang sudah ada di surga, sebaiknya bisa menjadi semangat dan sukacita bahwa mereka sudah bersukacita dalam kebahagiaan kekal di surga. Justru kita yang sekarang ini mungkin masih dalam pergumulan berat karena harus melewati hidup di dunia yang penuh penderitaan dan duka cita.
Karena tubuh jasmani semua orang berada dalam kutuk dan kematian kekal. Kita bisa bertemu dengan mereka bukan karena angan-angan kesedihan, menyalahkan atau mengutuki diri, tetapi dengan hidup dan kekudusan dan menjadi pelaku firman Tuhan yang taat dan setia. Sekalipun sudah menerima keselamatan dalam baptisan atau menjadi orang Kristen yang pada awalnya, tetapi bisa masuk surga ditentukan oleh keadaan kita ketika menghadapi kematian. Kita tidak tahu kapan maut menjemput, karena kita harus hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Kita sudah mengetahui apa tujuan Yesus mati di kayu salib. Itulah yang harus kita pelajari, bahwa kita hidup sebagai orang Kristen harus siap menderita dalam hal apapun. Jadi, apapun keadaan kamu hari ini, jangan pernah mengeluh. Bersyukurlah kepada Tuhan. Apa yang diberikan hari ini belum tentu besok kamu bisa mendapatkannya. Lebih banyak orang Kristen yang mati masuk neraka kekal karena tidak mengakhiri hidup dalam kegagalan, hidup dalam kepahitan, dendam, dosa, kecemaran, kepedihan hidup, tidak ada pengharapan, dan duka cita yang berlarut. Sekali orang Kristen masuk neraka, maka selama-lamanya akan mengalami siksaan kekal yang sangat mengerikan. Saat ini saya bertanya kepada kamu, apakah kamu mau seperti itu? Coba tanggalkan hidup lamamu. Mungkin dipenuhi dengan segala kepahitan ataupun dosa. Tuhan tidak pernah membatasi kita untuk diberikan pengampunan. Tetapi kita sebagai orang Kristen harus siap meninggalkan kehidupan lama kita dan masuk ke dalam hadiran Tuhan. Serahkanlah apapun bebanmu saat ini ke dalam tangan Tuhan. Saya yakin percaya, mungkin saat ini kamu belum bersedia, tapi suatu saat Tuhan akan mengetuk hatimu. Selalu beri waktu untuk selalu berbicara kepada Tuhan. Minta hikmat kepadanya. Apa yang Tuhan inginkan dalam hidup kita? Saya yakin percaya setiap orang mungkin menginginkan rasa rindu untuk selalu dekat di dalam Tuhan. Seperti saya, di mana keinginan saya merasa tenang saat saya mendengarkan misalnya lagu-lagu rohani ataupun mendengarkan saat teduh dan melakukan doa kepada Tuhan. Ini memberi ketenangan dalam hidup saya, bukan apa yang saya rasakan di dunia ini, seperti memiliki fasilitas atau kebutuhan dan uang serta harta yang berlimpah. Tetapi sejujurnya segala ketenangan itu awalnya dari Tuhan. Dia memberi ketenangan dalam jiwa kita. Tuhan Yesus dan semua orang kudus di surga rindu setiap anak Tuhan hidup mengandalkan Tuhan, penuh sukacita dan ucapan syukur, menjaga kekudusan hidup dan menjadi pelaku firman dengan setia, dan mengakhiri hidup dengan penuh kemenangan iman di dalam kasih Kristus. Pada saat itu kita akan bertemu dengan Tuhan Yesus dan semua orang-orang yang kita kasih di surga di dalam kebahagiaan dan sukacita kekal. Jadi saat ini kamu mesti mengetahui bagaimana kehidupan di surga.
Di sanalah kehidupan kekal sejati adanya. Tidak ada rasa lapar, tidak ada kehausan, dan tidak seperti kehidupan di dunia. Nah, saat ini saya menantang diri kamu. Apakah kamu siap? Siap untuk meninggalkan kehidupan lamamu dan masuk di dalam hadirat Tuhan? Saya berdoa untuk saat ini. Apapun permasalahan kamu, apapun beban kamu, saya yakin dan percaya Tuhan sanggup melepaskan itu dari dirimu. Dan ingat, saat ini apapun tujuan hidupmu, ingatlah